meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Nama saya Kasbilau. Saya sebetulnya termasuk angkatan 66. Jadi saya masuk Tamtama Milsuk waktu militer sukarela. Itu tahun 66. Itu langsung ke RPKAD waktu itu. Pendidikan awalnya di Magelang, dasar militernya. Kemudian pendidikan lanjutannya di Batu Jajar, Bandung. Nah, kemudian dinas, pulang dari pendidikan itu langsung ke basis kembali Magelang, langsung dikirim ke Cijantung, Jakarta. Waktu itu di grup 1, batalion 1 masih. Nah, kemudian berubah, ganti nama jadi grup 1, Kopasanda waktu itu. Nah, kemudian yang sekarang jadi Kopassus. Saya sebagai komandan regu terjunkan pertama di Timur Timur. Itu tanggal 7 Desember tahun 75. Nah, kebetulan yang masih ada sekarang hidup beliau nih, Pak Luhut Binsar Panjaitan. Itu sama-sama waktu itu ke Timur Timur. Bertahan hidup itu kalau di istilah pendidikan ada yang dikatakan namanya survival, itu pada hari tertentu, beberapa hari tertentu dalam program itu memang sudah jelas. Tapi selama kita berjuang itu dari dulu selalu bertahan hidup. Bagaimana caranya untuk hidup, untuk bisa meneruskan perjuangan, itu selalu dengan kondisi dan keadaan yang ada, apa adanya. Makan pun tidak seperti sekarang senemunya, tapi jelas karena kita itu merasa dari rakyat dan untuk rakyat, ya, ibarat ikan dengan airnya. Sementara itu pejuang itu ikannya, airnya itu rakyat. Jadi kita nggak pernah takut kekurangan, dimanapun kita bisa hidup selama kita masih ada air gitu. Saya merasa harus terpanggil kan, dan itu suatu kewajiban saya. Bahkan saya selalu bertanya dalam hati saya, apa yang saya harus berikan ke Indonesia? Bukan apa yang saya dapat. Makanya sekarang udah seperti ini, tinggal kalian yang lanjutkan, teruskan. Yang penting saya pesan yang rukun, bersatu. Saya paling itu ya. Sekarang selalu berpikir bagaimana memberikan manfaat ke keluarga, ke lingkungan. Lingkungan ini di mana saya pandang harus ada yang perlu dibantu tentang penghijauan, maka diutik-utik tanaman, memperbanyak tanaman. Itu pun dengan niat belajar. Jadi ini semua media belajar saya. Pelukis hidup karena tadi melihat kelebihan orang namanya pelukis ini, kok status hidupnya enak, bagus, dihargai orang, dihormati orang, karyanya coret-coret kayak gitu aja, sambil kayak orang stres, kadang-kadang nilainya puluhan juta. Saya padahal bisa juga kayak gitu. Dan itu sudah terbukti tanpa disadari, ternyata ilmu itu terbukti manfaatnya banyak. Ya, kalau di Kopassus ada pisau komando yang ditancap itu, monumen itu desainnya orang tua ini, orang jelek ini. Desainernya itu pisau komando, monumen yang sekarang dipakai, diabadikan di satuan Kopassus di mana-mana. Di Jantung ada, di Serang ada, pisau komando pakai semen. Pak Kasbilal yang saya kenal, beliau itu memiliki semangat juang yang bisa menjadi contoh bagi generasi sesudahnya. Dan kami yang tergabung di LVRI Kota Tangerang itu merasakan bahwa beliau memiliki jiwa kepemimpinan. Itulah sebabnya beliau kami angkat sebagai Ketua LVRI Kota Tangerang. Ya, kalau dari keluarga,
Pak Kasbilan itu sosok bapak yang keras maksudnya dalam hal kedisiplinan. Beliau selalu dari kecil itu selalu mengajak anaknya untuk selalu berdisiplin mulai dari bangun pagi sampai tidur gitu ya. Terus nggak lupa juga sering mengajarkan kita ilmu-ilmu yang beliau dapat pada saat di bangku sekolah maupun di angkatan ya, di Kopassus. Nah itu beliau selalu menegaskan bahwa jangan sampai kita ini nganggur. Maksudnya selalu pikirkan apa yang harus dikerjakan sekarang. Kalau sekarang tidak mengerjakan sesuatu, ayo apalagi yang dikerjakan. Artinya selalu mendorong berbuat positif kapanpun, dimanapun gitu, oleh siapapun kepada siapapun gitu ya. Itu sih yang paling ditegaskan ke anak-anak. Saya cuma pesan, hargailah orang tua kalian, kemudian belajar dan nurut sama aturan yang ada, baik itu aturan dalam rumah tangga, orang tua, atau negara. Apalagi sekarang protokol kesehatan seperti sekarang ini yang diinginkan oleh pemerintah, ikuti, nggak usah macam-macam, dan jangan sengaja malah ditabrak. Suruh pakai masker aja susah, masker cuma 2.000 perak ya, alasannya lupa segala macam. Jadi alasan-alasan yang nggak masuk akal yang saya dengar sekarang ini, udahlah, jangan dipakai terus. Lupa lah, rumah saya dekat, segala macam, nggak ada. Pokoknya setiap saat itu masker harus jadi bagian dari diri kita kalau perlu. Ya. Sekarang ini selama COVID ini masih ada, jangan ada-ada, jangan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku. Tim Liputan Tangerang TV.